Gini Irsya, pertama-tama Iris, saya ingin menanggapi pernyataan kamu tadi kan. Kamu bilang gini ya, yang belakangan palsu gitu ya. Gini, Ya, jelaskan dulu. Al-Quran itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Nah, sekarang kita begini, Al-Quran itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Quran itu berbeda dengan Injil, dengan Taurat, beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah, ya, dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan, Honda memproduksi Suprafit. Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga zaman-zaman kita sekolah kan, saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu, ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab, Pak. Jadi Al-Quran datang belakangan, ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan, tapi ternyata bukannya menyempurnakan, malah mengacau balau kan, Bang, mengacau balau. Silakan. Ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya, mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu karena duluan Taurat, berarti palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu, kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, bisa kita katakan palsu tuh. Kedua ya. Sebentar dulu. Masalah betul atau tidak yang saya katakan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ada nggak? Ini gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya adalah punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakanmu apa yang diterima daripadaku. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 16, 12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis Roh Kebenaran. Ya, ditujukan kepada siapa? Roh Kebenaran. Ya, siapa orangnya? Roh Kebenaran, bukan orang itu, Roh Kebenaran. Iya, siapa? Ininya akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya, siapa? Kok siapa? Roh Kudus kok siapa? Gimana sih ini? Iya, Roh Kudus. Siapa yang akan datang itu? Yang akan memberikan kebenaran. Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya, siapa orangnya sih? Terus Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Wah, ini pertanyaan siapa orangnya tuh? Ya sudah, ginilah, biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu?
Bukan begitu, jawab dulu. Yohanes 16, 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi roh kebenaran, ya kan? Atau Iya, Roh roh Kudus benar. itu akan Siapa roh benar itu? siapa? Iya, Roh Kudus sudah dibilang siapa Iya, Roh Kudus? di sini. Tanya lagi. Siapa lagi nih, gimana sih sharing Oke. ini? Di sini dia dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya berkata. Berarti ada sosok loh. Coba Dan baca dia akan pelan-pelan. Mulai dari ayat pertama, coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus ku kepadamu. Berarti ini berkatakannya kan. Tetapi Murid itu siapa? Murid itu siapa? masih banyak yang harus ku katakan kepada. Iya, murid itu siapa? Jangan tahu. Saya malah bertanya. Ini kita kali ya. Ini. Oke, saya jelas, saya bantu. Murid itu ada murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, Tetapi kamu di situ apakah masih dapat merujuk lipat? kepada murid-murid. Lanjut. Ya, kan? Kan? Ia datang yaitu roh. Iya datang. Yaitu siapa? Tidak tahu saya ini kita kalian. Enggak, itu tadi. Ia datang yaitu. Saya nggak tahu. Saya Nggak tahu gimana nih? Saya bertanya. Ini gimana nih? Aduh, dia nggak tahu. Ini gimana? Siapa? Iya datang. Itu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Ini saya yang kan menurut Eri siapa ini? Loh, Kan sudah dibilang Eri Ranggung roh kebenaran. ya roh kebenaran itu siapa? Pasti ada Roh sosoknya. kebenaran kok siapa? Gimana sih? Siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia. Muhammad. Manusia seorang rasul. Siapa dan Muhammad nabi. itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Seorang Iya, rasul siapa dan Muhammad nabi. itu? Siapa? Utusan Allah. Iya, siapa Muhammad itu? Siapa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Iya, roh kebenaran. Dia Iya. adalah roh kebenaran. Itu merujuk kepada roh yang yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Kudus yang datang daripada surga, datang daripada sorga. Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Sayang. Sebentar. Menurut ayat itu, roh yang saya oleh siapa? tanyakan ini ditujukan ke siapa sosok yang dituju? Itu aja. Udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran siapa? Ya, roh kebenaran itu datang menginsapkan Iya, manusia, siapa? supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata mereka percaya kepada Yesus, seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya, saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus Orang ini akan berkata-kata kebenaran itu, roh kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Siapa Ya, orangnya? lanjut. Roh kebenaran itu akan berkata-kata. Lanjut. Segala sesuatu yang didengarnya. Artinya ada seorang yang mendengarkan. Ada sesuatu kan? Terus Dan ia akan memberitakan. Artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan? Kepadamu, kepada seluruh orang-orang kan. Nah, kepadamu apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak. Nah kan, dari Bapak aku punya kan. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sabdu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke.
Artinya, yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, tapi kan maksud Anda itu kan, Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Oh, ini namanya standar Ini dari Bapak. Lu ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Nah, ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar kita turun gini teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turutin orang Islam. Kita turuti maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Tahu itu Bapak surga apa? Nah, kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian berdiri di bawah kaki sih? Ini Tuhan kami, Bapa di surga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas bahwanya Allah tidak punya anak. Tak punya anak, tak punya anak, tak punya anak, tak punya anak, kemauan kamu, katanya Muhammad diutus Bapa di surga. Anda bilang Allah di surga, sementara Al-Quran mengatakan Allah Bapa dari siapa? Gini ya. Saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Wah, ini jalan kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga Tuhan kalian? Kemana-mana. Ini tema ini. Memang mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Iya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Yo, gimana umis-kemis? Gini ya, gimana? Gini ya, ia akan memimpin kamu ke dalam suruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semua perkataannya Yesus? Sedangkan di situ berkata ini menurut saya artinya nggak kena edis. Ini kalau juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, iya nggak apa-apa. Saya turuti dulu, Erik. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu ya. Turunkan dulu tensinya pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu narasi kamu ya. Itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul? Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawanya, tetapi menurut apa yang kepadanya, betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, arti sebentar. Memimpin kamu pelan-pelan. Artinya semua yang diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau dalam Al-Quran itu hadis. Yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu. Yang maksud Allah itu ya segala sesuatu kan setiap saya tahunya di saat itu pula dia ya gimana? Santa Edis kalau debat sama saya ternyata. Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran.
Apa? Oke, baiklah, tidak menyimak, baik kita naikkan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah turuti loh kemauan mereka ya. Bagaimana mereka mengais-ngais bahwasanya Yohanes 16 itu berbicara tentang turuti. Saya turuti. Sampai sejauh mana mereka akan memegang omongan mereka gitu. Saya turuti kemauannya. Ternyata setelah ditelusuri berbelat. Silakan yuk, kesempatan muslim yang lain. Saya kasih kesempatan Ian, mari kita berbicara mengenai apa yang selama ini klaim ya, bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Injil, bahwasanya Injil Yohanes pasal 11 berbicara roh kebenaran itu tentang Muhammad, bahwasanya di situ dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Saya turuti, ayo. Saya turut sampai sejauh mana kalian akan memegang klaim-klaim kalian itu. Apakah kalian sanggup memegang klaim kalian itu ya? Mari, ya silakan teman-teman muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada, sekali lagi tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Anugrah Anantara. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Anugrah. Muslim Bang? Siap muslim Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mana kamera Anda Bang? Anugrah? Iya Bang. Iya, kan. Anugrah Anantara, silakan. Sebelumnya apa namanya saya juga sebenarnya saya muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam agama. Terus kenapa Anda nekat naik kemari? Bang, begini Bang. Kalau dalam Islam itu setahu saya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak presiden, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa Bang. Tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya gimana Bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu dalam kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya apa agama Islamnya? Nah, di dalam agama Islam ya, Anda itu tidak boleh bertanya kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini Bang. Nah, kan tadi udah ngomong punya pengetahuan tentang agama Islam, sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, di dalam agama Islam Anda itu kalau orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Kan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Tapi kan begini Bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia. Itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga Bang. Ini orang. Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Bahkan jika kalian bertemu, kalian jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga saya juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang Sang Pencipta, kita juga. Iya, itulah hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam mereka, jangan jadikan mereka, kalau dengan mereka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini Bang, saya tahu Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu Anda menolak itu. Ini
ajaran maka benarnya. Coba Ya kan, gimana? Ini Bang, saya bilang begini. Agama itu sebenarnya keyakinan Bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini, agama Kristen sebagai Justru Anda tidak ini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus terapkan itu. Setiap ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, harus kalian desak ke jalan yang sempit. Kalau Bang itu mendominasi terus, santai aja Bang. Kita pelan-pelan, anggaplah saja kita berteman sebagai manusia Bang, gitu aja Bang. Oke, coba silakan. Apa perlu gini aja? Perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani? tahu Bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia, gitu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di mana ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? menjaga hubungan Allah dan hablum minan nas. Inilah gimana? Dia tadi di awal sudah datang, Bang. Saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Takaran keahliannya Bang, gini Bang, dengar dulu Bang. Kalau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memang saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis ini lebih pemahamannya. Mungkin ya saya akui, saya mengaku beragama Islam, tetapi secara itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda ngeyel. Tidak ngeyel Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Secara dalam, tapi saya Oke, sekarang kalau misalnya tahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? ya, Nah, kan ini mulai program. Nah, ajaran agama Islam, gini aja lah, saya tunjukkan saja ya, saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar ngerti nih. Biar ngerti apa itu ajaran agama Islam. Sabar dulu nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya, yang selama ini Anda tahu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda, dan nanti saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. gini aja Bang, itu diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim, betul? Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang muslim? mau bercerita kepada untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja. Loh, Benar. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan Oke, itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ya. Saya balikan kamera bentar Bang. Ya. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba, silakan. Oke, kalau
Kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih ya Bang. Iya, mengingatkan saya soal ini. makanya saya tahu Anda Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Coba. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, apa namanya potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini. Nggak boleh begitu loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad, mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang, Bang. Nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk. Nah, mulailah sudah. Aduh. Gimana sih Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Saya ngomong juga Bang sedikit. Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Ini, makanya udah saya bikin ini. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Sudah Bang. Baca. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Bisa Ya, Bang? baca dulu. Mustahil seorang menjadi Muslim tapi di saat dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Silakan. Oke Bang, itu satu sisi yang berbeda Bang ya, karena saya baru dapat info Bang, terus terang saja. Tetapi keyakinan saya di agama saya Bang, itu ada hubungan itu dijaga antara hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Sesama manusia ini kan konteksnya loh, tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua ras, semua agama Bang. Itu juga. Ada Al-Quran di situ. Saya sekarang, saya bilang begini Bang, saya secara terlek Bang tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu Bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu kita diwajibkan Bang. Makanya kenapa saya ini kan masuk ke rumah Bang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live Abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk memasuki agama Kristen Bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa Bang. Kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah itu kan, bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas Bang kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Kalau saya mau sekarang tahu Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, jalan nabi-nabinya seperti apa, tidak sama. Sekarang gini aja. Itu kan Bang, persoalan kebenaran itu kan Bang cuma milik yang di atas Bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu Bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun. Kan cuma persoalan kebenaran Bang. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim apa Bang, siapapun tidak bisa mengklaim karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar, sementara semua agama ini produknya dari satu Bang. Bisa saya jawab? Ini menyembah satu yang di atas Bang. Bang, seandainya kita itu punya yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam Bang. Rabu itu, Kamis Konghucu Bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama Bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara, tanggapi ya. Gini. Pertama, Islam itu lah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukan yang diajarkan tuamu. Islam ada apa yang katakan, betul. Nah, jadi Anda harus bisa
membedakan ajaran agama dengan yang berasal dari pemikiran. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak tahu. Nah, terusan Anda ngomong yang lama. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi, Bang. Saya tunjukkan lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, Bang. Dalil, Bang. Ya, nih. Bang. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih, Bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihang, tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Sebentar ya. Coba Bang, baca nih. Surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29. At-Taubah 29. Coba baca, Bang. Baca. Agak buram, Bang, agak buram. Ini loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Yuk baca. Perangilah orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan tidakkah hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan tidak beragama dengan benar agama Allah, yaitu orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya, Bang ya. Ya, Bang ya. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Kristen misalnya, atau Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah, Bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Apakah saya beriman kepada agama Islam, Bang? Ini kan sebentar, Bang. Saya beriman kepada Allah. Ya, apapun namanya, Bang. Aduh, sebentar, Bang. Saya beriman kepada Allah. Punya Tuhan juga kan, Bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin abang versinya lain, abang mungkin berarti menurut Anda, Bang, Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Betul. Oke. Beriman kepada Allah enggak? Penamaan Allah itu kan untuk Tuhannya agama Islam kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain ya? Ya bisa jadi, bisa saja. Oh, bisa jadi. Jadi katanya berat. Wahai Ustadz Adiat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan sehingga orang-orang Muslim yang awam ini? Anda bayangkan, ada Muslim yang mengatakan bisa jadi itu Yesus. Ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Sudah berbahaya ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu, Bang, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu, Bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan, ya kan? Iya, masalahnya beda-beda, Bang. Yang kita tahu itu kan cuma satu yang di atas, Bang. Kita ini kan sebetulnya gini. Gini bang, Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa, Bang? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya beda enggak? Yang saya sama. Sama katanya. Waduh, ini saudara-saudara feelingnya sama ini feelingnya. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, ketika ini sebentar lagi saya mau selesai. Gini Bang, sedikit. Gini aja Bang. Bang, sedikit. Sedikit. Anda kan masih ngeyel, Bang. Bang, saya tunjukkan
bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu nggak sama. Kita diskusi pakai logika sama kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia sih. Kasih turun kitabnya. Kasih turun. Nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bebel. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada Isa. Masalahnya agama Islam itu bukan dari logika agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang. Kristen sumbernya Bible, Islam sumbernya Al-Quran. Saya yakin mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam beragama, Bang. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam, Bang ya? Nih. Jadi caranya stop Bibelnya, Bang, simpan Al-Qurannya, simpan yang. Oke, baik, kita simpan Al-Quran, kita simpan Bible ya, teman-teman ya. Nih. Sekarang kita pikiran, Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam, Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik. Ini ajaran agama Islam. Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong nih. Kaum muslimin, kata Rasulullah, kesibukan lagi nanti di dalam lalu saya ceritakan jadi. Mau terus? Kesalahan lelaki yang masuk surga di surga memecahwan istri-istri. Terus pertama dapatkan perawan istri, saya dia perawan lagi. Gitu. Serius. Ibu nggak ikut dengar pengajian ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf, ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakarlah ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Saya Bang menggunakan logika, ya. Saya beragama, saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi, Bang? Percayalah, Bang. Percaya sama Al-Quran. Abang baca ini. Coba baca abang baca ini. Coba baca ini. Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Wa qa'iba atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya, Bang. Pahala, dengar Bang. Hadiah, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar Bang, yang payudaranya montok nih. Dan Allah menyediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Payudara apa Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Ya, Bang. Baca aja, Bang. Enggak ada yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Baca aja, Bang. Payudara apa? Baca aja, Bang, enggak apa-apa. Berat. Sudah. Sebenarnya hanya Itu loh, gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam Kristen ada seorang Saduki. Orang Saduki ya berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru dia, seseorang laki-laki memiliki seorang istri. Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali. Pada hari kebangkitan nanti, apakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena 7-nya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari kebangkitan, orang tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru dilegakan kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu Bang, ajaran agama Islam ini Bang. Tapi orang Islam malu mengakuinya.
Islam loh Bang. Iya ya. Secara letterlet memang itu menulis. Iya, kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama Bang? Beda Bang. Yang saya katakan kamu itu begini Bang, karena saya percaya juga semua agama itu pasti memiliki menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana, yang menciptakan alam. Bang, itu Bang, begini ya Bang ya, begini Bang. Masalahnya di sana Bang. Nah, dalam agama saya Bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang abang baca-baca yang Bang, oke, putarkan. Saya tambahin satu lagi Bang. Ini satu lagi karena sebentar lagi kita mau selesai sedikit Bang. Bang, kita mau selesai acara kita, Bang. Menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan, itu aja Bang. Aduh, oke, ini oleh Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya, Bang. Tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Oke, Anda tadi gini, masalahnya begini, Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Apa itu diklarifikasi Bang? Kita itu ucapan dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah pesta seks. Kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itu Bang, Anda masih mau sekarang pelajaran agama Islam. Itu Bang, saya sudah nonton. Bang, Iya, artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Tentu ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yaudah kalian rapat dulu lah. Rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana ini? Rapat dulu. Di mana? Itu di beberapa nonton TV juga dong. Itu dari Berita TV Bang. Makanya klarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang ya Anda tahu kan, kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya tuh, tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya, bagaimana? juga Bang, ada juga kelompok itu Bang, yang ajarannya juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksudkan kalau ada misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte aneh-aneh. Contoh jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Tapi mana dasar Bible? Ada enggak? Kalau nggak ada laut, sekarang Mas Harusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran, betul? Tapi kan secara sebenarnya tidak. Oke lah Bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu, besok kita ngobrol. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang